Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohiba Damayanti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Muara Enim dari SMP Negeri 2 4 Petulai Dangku. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Ibu Hendra. Ibu Hendra ini adalah mengajar mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Ibu Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Hari ini Bu, kita akan mengadakan observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang ada di dalam kelas atau untuk melakukan supervisi ya Bu. Ya, baik. Adapun tujuan yang ingin saya lakukan untuk mensupervisi Ibu, ini yang pertama itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa ini dilakukan? Pra-observasi ini Bu, itu untuk mengetahui persiapan awal sebelumnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan Ibu lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Itu ya Bu. Baik. Ada beberapa pertanyaan di sini Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran Ibu hari ini apa ya Bu? Ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua. Yang pertama, melalui penugasan pengamatan lingkungan sekitar, pelajar dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kemudian yang kedua, yaitu melalui literasi dan diskusi, pelajar dapat menyebutkan kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Baik ya Bu, ada dua berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam melakukan kegiatan pembelajaran nanti Bu? Area pengembangannya mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan peserta didik dapat mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk menganalisis pengaruh kegiatan manusia terhadap ekosistem. Kemudian yang kedua itu keterampilan peserta didik mampu mempresentasikan kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem. Baik ya Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran dan modul pembelajaran dan metode pembelajaran yang Ibu pakai nanti di dalam proses pembelajarannya nanti Bu. Iya Bu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model saya itu menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk menggunakan metodenya yaitu dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Ibu Hendra, rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSE atau pembelajaran sosial emosional yang menggunakan model pembelajaran discovery learning dan juga metode diskusi kelompok, kemudian memberikan penugasan dan juga tanya jawab. Ya, begitu ya Bu? Iya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya akan menggunakan beragam contoh, yaitu gambar, kemudian ada video, LKPD, PPT, kemudian laptop, dan koneksi internet. Baik, kira-kira kapan akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Kebetulan saya ada jadwal hari Rabu jam kedua dan 3, kelas 3. Baik, nanti kita nantikan di hari Rabu depan berarti ya Bu. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Pak, ya Bu.
Nanti Ibu akan melakukan sudah melakukan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir yaitu percakapan pasca observasi. Ya, nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik nanti ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kali ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nanti. Sudah bisa saya persiapkan dari sekarang dari percakapan kita hari ini. Baik, terima kasih Bu Hendra atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya pasca pelaksanaan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi di kelas ya Bu. Demikian percakapan hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Rabu depan dan percakapan pasca observasi. Satu nomor sini dia nak keluar. Nomor sini dia nak keluar.
manusia terhadap ekosistem. Sekian presentasi dari kelompok A, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya. Setelah mengetahui topik yang sudah maju, kita lanjut yang selanjutnya. Oke. Oke, ini ada tugas dari Ibu ya. Silakan kalian kerjakan tugas ini. Silakan kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan. Ya, nanti kalian kumpulkan ya. Kalian kumpulkan. Oke, selesai. Silakan dikumpulkan LKPD-nya. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Ini kita sudah selesai belajarnya. Jadi kesimpulan hari ini adalah dampak atau pengaruh polusi terhadap manusia atau di tempat habitatnya ya. Oke, untuk pelajaran minggu depan itu kalian pelajari tentang keanekaragaman atau polusi atau dampak ya, dampak polusi bagi kehidupan. Oke. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kata-kata salah, ibu mohon maaf kepada Allah dan Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Raika Damayanti. Ini saya akan melakukan sebuah percakapan pasca observasi. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Hendra terkait jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana yang sudah Ibu lakukan. Kita langsung ke pertanyaan ya Bu. Ini bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, itu tidak terbiasa, mungkin saya merasa tegang, tetapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, berjalan dengan baik ya. Terus pertanyaan yang kedua Bu, ini bisa diceritakan area pengembangan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa, tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, mungkin kalau tahapan tentunya itu saya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan area keterampilan. Kalau area pengetahuan itu peserta didik mengumpulkan dan menyajikan informasi untuk menganalisis kegiatan manusia terhadap ekosistem tersebut. Dan untuk kemampuan, untuk keterampilan maksudnya, itu peserta didik mempresentasikan kegiatan manusia yang mempengaruhi ekosistem tersebut. Menurut Ibu sejauh mana pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangan. Sudah dilakukan dengan baik ya Bu. Ini menurut saya kekurangan atau hambatan yang sering terjadi di dalam kelas itu apa saja kira-kira menurut Ibu? Kekurangan dan hambatan yang terjadi itu masih ada pada siswa yang tidak terlibat di dalam pembelajaran dan kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Masih ada siswa yang tidak ikut aktif dalam berdiskusi. Mungkin di dalam pembagian kelompok ya, itu terlalu banyak setiap kelompoknya. Maka saya akan melakukan pendekatan kepada anak, yaitu sesuai dengan minat anak, sesuai dengan gaya belajarnya. Itu ada audio, ada visual, dan ada kinestetik. Mudah-mudahan ya apa yang Ibu rencanakan itu bisa terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Itu rencana kedepannya kira-kira kapan Bu?
Mungkin kalau untuk waktu itu belum saya tentukan, tetapi akan saya lakukan secepatnya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan pembelajaran itu? Ya secepatnya ya Bu. Iya, Iya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana. Terima kasih ya Bu. terima kasih sama-sama. Ya, ya lanjut. Mereka dari hasil ketangkapan pasca observasi ya. Tadi sudah baik nih ketangkapan kucingnya. Ibu diobservasi selaku kunci dan Ibu Rohingya itu selaku coach. Tadi saya lihat si coach menanyakan apa itu rencana pedagog. Mungkin tambahan sedikit, mungkin pasti rencana itu si coach ini bisa menggali lagi gitu. Kapan akan dilaksanakan, terus strategi apa yang akan dilakukan. Tadi si Puci menyampaikan bahwa ada kendala ketidakaktifan siswa ya. Tadi mungkin bisa digali lagi indikator keterlibatan aktif siswa itu bagaimana, terus strategi yang akan digunakan itu bagaimana, kapan itu dilaksanakan, mungkin siapa saja yang terlibat di dalam itu, mungkin ada perlu bantuan barangkali kan. Nah, terus mungkin bisa digali lagi barangkali itu ada masalah lain lagi. Selain tadi, jadi kami lihat baru satu permasalahan. Barangkali sebenarnya kalau kita gali lagi si coach bisa menggali lagi, bisa jadi itu hanya asumsi saja, ternyata ada permasalahan lain. Karena mungkin waktu durasi kita coachingnya tidak terlalu sedikit, jadi sehingga tidak tergambar secara jelas. Mungkin itu saja masukan. Ya, terima kasih Pak Murah atas masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.